Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan. Sahabat Budi Sejati, masih dalam episode membedah rahim Mataram. Topik pembahasan kita pada kali ini adalah tentang seorang sosok yang memiliki cita-cita sangat besar dan mungkin banyak sahabat-sahabat Budi Sejati yang belum mengetahuinya tentang sosok seorang Ki Ageng Selo. Bersama kita hadir Guru Besar Budi Sejati, Mas Karyono. Kita langsung tanyakan kepada beliau, seperti apa sosok Ki Ageng Selo ini? Sebelumnya kita menjelaskan masalah Ki Ageng Selo sesuai yang saya terima. Ki Ageng Selo itu adalah seorang putra dari Eyang Getas Bendowo. Nah, Ki Ageng Selo ini nama kecilnya adalah Ki Bagus Songgom. Ki Bagus Songgom. Ya, Ki Bagus Songgom. Beliau sesuai dengan apa cita-cita dari bapaknya yang namanya Ki Ageng Selo, memilih sebagai petani biasa. Petani biasa. Nah, Ki Ageng Selo ini masa kecilnya yang bernama Ki Eyang Songgom ini emang tuh sangat nakal ya. Sangat nakal sekali. Dia suka ngilmu. Suka ngilmu, dia suka anaknya nakal, sampai-sampai dia itu pernah merebut istri seorang dalang, yaitu namanya dalang Kiai Becak. Kiai Becak itu dalang sangat ampuh. Kalau nggak salah Kiai Becak itu, nah yang disebut-sebut namanya Ki Dalang Soponyono kalau nggak salah. Nah, pada saat mengadakan pertunjukan wayang kulit, Kiai Becak ini dia itu sangat tertarik dengan seorang yang menabuh gender. Yang mukul gender, musik gender itu. Nah, di belakang dalang biasanya itu. Karena dengan kecantikannya, yang Songgom ini suka sama dia. Padahal itu istrinya dalang. Istrinya dalang, ternyata istrinya dalang. Akhirnya bagaimana dia untuk mendapatkan penabuh gender itu? Dia harus menyingkirkan dalang itu, suaminya. Akhirnya dibunuh. Nah, setelah dibunuh, ternyata dia sangat tertarik lagi sama salah satu musik namanya kempul. Musik kempul itu kayak gamelan, ada yang pukul banyak itu. Itu tertarik. Iya, itu akhirnya tertarik itu. Akhirnya itu nggak jadi disunting. Nggak jadi disunting. Nggak disunting. Sudah dibunuh. Nah, itu kenakalan sampai seperti itu. Akhirnya dia lebih senang dengan merapat kempul itu. Ya, itu kenakalan beliau itu sangat benar-benar luar biasa ya. Dia hanya sebagai petani biasa. Nah, setelah dia kenakalan di samping suka ngilmu, dia seneng pernah menjalani seperti itu, membunuh seorang dalang segala macam. Akhirnya apa? Dia itu suatu saat. Nah, kembali sebelum ini kita gini. Jadi yang Songgom ini sebetulnya adalah anak asuhnya dari Sunan Kalijogo. Oh, anak asuh Sunan Kalijogo. Sunan asuh Kalijogo. Tapi sebelum bernama Ki Ageng Selo. Ya, masih Eyang Songgom. Eyang Songgom. Nah, terus dia punya suatu sawah. Dia senang bertani seperti bapaknya yang Getas Bendowo kan petani itu, lebih memilih sebagai petani biasa. Eyang Songgom pun atau Eyang Ki Ageng Selo itu sama seperti itu. Tapi, beliau mengetahui, paham gitu bahwa beliau ini merupakan cicit dari Prabu Brawijaya V. Mengetahui dia. Tapi dia tidak mau merasa bahwa saya itu seorang anak seorang raja. Tapi dia punya cita-cita ya, keturunan dari raja. Tapi dia punya cita-cita. Bagaimana? Apa dia bisa akan muncul suatu kerajaan yang benar-benar dia harapkan nantinya. Nah, dia pada saat itu, setelah yang kemarin saya datang ke makamnya Ki Ageng Selo di Desa Selo. Desa Selo itu masih Kabupaten Grobogan. Saya satu tim saya diterima oleh salah satu seorang guru kunci namanya Pak Rohim. Ini mlebetipun namung nyaos sekitar ngoten ya, Pak. Oh ngaten, lajeng mendetik pundi Pak? Nggih, mriki mawon, Pak. Nggih. Tak perlu agem apa mawon. Nggih. Monggo. Ya pinarak oleh pinarak to Mas. Nggih.
terus mereka tenger tiga kan. Saya izinin, boleh nggak kita melihat makam Ki Ageng Selo. Kali nyaping kan caping Pak. Ini yang tanya. Ini kan peristiwa langsung dekat ya untuk sapi. Ini mungkin pakai kalau dia langsung muncul api abadi ini Pak. betul abadi mungkin muncul percikan lampu. Oh, datang. Iya wonten mriku dados niku kan makhluk kan molah-maleh. Oh gitu. Enggak ngerti sangar ngoten menakutkan tiyang ngoten. Nah Ageng Selo wonten semburat latuwas kelersan kangge pepadang teng dalem. Oh ngaten nggih. Daripada gosok watu Nggih nggih. dangu sempatan ngoten. Nggih langsung Nah langsung. saderengipun diastau wonten sudah setahun mriko lan menika gambaripun dereng jangkep terus apa anane nggih. Ini pada Oh ngaten. malah naga wonten. Oh ngaten. Intine kan senane kerjokan nyuwun kangge tunggal. Oh ngaten. Tolak dalak ngoten. Nggih. Di Pak Rohim ini pemirsa adalah juru kunci dari Ki Ageng Selo. makam Ki Ageng Selo. Ya, nah selasa doa, terus kita mohon izin sama Allah, mohon dibukakan mata batin saya melihat Ki Ageng Selo ini Iya. itu adalah dengan postur yang enggak tinggi kok, kecil orangnya, kecil, bahkan putih-putih juga, rompi putih, cuman bapak caping tahu nggak? Caping itu petani itu loh, Iya. yang topi bambu. Topi bener, Nah itu bawa caping itu aja. bambu. Nah. Tapi sosoknya seperti Joko Tarub pakaiannya. Lebih ganteng Joko Paru. Ya jadi Ageng Selo itu kelihatan ininya gitu loh, apa kelincahnya, dan memang dia punya suatu ilmu kanuragan itu saya perhatiin. biasa Ilmu kanuragan. Nah di situ saya melihat beliau itu seperti ini apa namanya, ketemu sama yang orang namanya Nyolowadi. Nyolowadi itu di tengah sawah itu. Nyolowadi itu adalah kayak gimana ya, orang itu enggak apa ya, kalau Jawa itu Nyolowadi itu orang yang membo-membo atau gimana gitu. Tapi berubah-ubah dia. Kadang orang naik kakek-kakek, orang itu kakek-kakek Bisa berubah jadi naga, bisa jadi makhluk. Iya. Nah, karena istilah pewayangan itu mencela putra, mencela putri. betul, gitu kan, betul. Nah, karena dia merasa keganggu waktu petani, selalu dihanan seperti itu. Nah, pada saat ketemu orang itu kondisi gelap. Iya. Terus ada kayak petir nyamber-nyamber. Oh dia tuh pengganggu, si kakek-kakek itu pengganggu. Anggapannya Ki Ageng Selo atau yang sombong itu mengganggu. Akhirnya berantem lah. Berantem. Akhirnya itu pada saat berantem itu petir nyamber-nyamber itu. Iya. Kondisi gelap. Nah, terus akhirnya menang Ki Ageng Selo itu. Ageng Selo langsung kakek itu diikat, dibawa pulang. Dibawa pulang langsung diikat di pohon namanya pohon gandri. Apa diikat itu semakin ini gelap sekali itu. Petir nyamber. Akhirnya apa? Kakek-kakek itu nyala
disambar petir. Ya kebakar nyala Ya, itu. pohon gandri tadi. Iya, orang itu ya termasuk pohon gandri itu udah api gitu ya. Makhluk tadi lah ya, makhluk tadi yang menyerupai kakek Iya. itu disambar oleh petir. Iya, dan itu nyamber-nyamber petir pohon itu. Nah, gelap nyamber-nyamber akhirnya memberanikan diri karena orang berani ya, orang nekat ya. Bawa sesuatu alat nyundut api itu dari pohon gandri yang orang kebakar itu. Nyala langsung dibawa. Dibawa disimpan di suatu gerobokan. Ini percikan dari petir, nangkap petir itu percikannya jadi api abadi. Jadi kalau misalnya keraton Jogja atau Solo atau ini yang punya ini ya ngambil dari sini untuk penerangan. Nasi terutama. Jadi nasi, Kasih adang itu. ya ngambil dari api dari sini. Jadi untuk penerangan juga gitu loh. Terus nonton mereka napa pawonipun Solo kan Gunjoroso kan. Nggih, Gonteroso nggih. Berarti gini. Ndak. Ya, rumian Bapak kula alit sindah-sindah ini ngadem jarak, ngeceki jarak, Nggih. kangge bahan bakar. Nggih, nggih. Lajeng Jarak. napa? Keraton terus maringaken niku wis minyak tanah. Oh ngaten. Lalu ora dicemeng niku. Oh ngaten. Asepe niku Nggih, 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 nggih. minyak tanah niku kalih. Pas. Jadi di internal untuk dari keraton aja yang untuk apa bisa menggunakan ini untuk terutama untuk masak nasi, misalnya ada suatu apa namanya kalau orang bilang hajatan lah gitu dari sini terus untuk penerangan. Ini salah satu percikan dari petir itu dijadikan dan di sini nama apa api. Makanya di desa situ dikasih nama Desa Grobokan. Oke. Itu tempat nyimpen napi itu di belakang makam. Ada lemari kemarin sayang kita mau buka. Pak Rohim bilang kalau ini saya nggak berani. Tapi apinya sampai Masih ada? sampai sekarang masih sampai gelap ya kaca ya sampai gelap itu. api abadi. Nah, api abadi. Tapi itu hasil dari nyundut petir tadi itu api yang bakar kakek tadi itu. Jadi selama ini kan ada riwayat gitu orang membahas bahwa seorang Ki Ageng Selo adalah menangkap petir. Itu Berarti enggak. bukan menangkap Bukan, petir, bukan, ya? bukan, Artinya si dia nangkap satu makhluk yang Betul, berupa pengganggu tadi. betul. Kemudian dihukum diikat di pohon jari. Betul. Apa tadi pohonnya? Gandri. Gandri. Kemudian disambar petir dan menyala. Betul. Lalu Ki Ageng Selo ngambil Nyunut ya apinya itu. Dan sampai sekarang masih ada. Masih disimpan di gerobokan. gerobokan. Setelah dia nangkep petir tadi apa namanya nyundut api, Sunan Kalijogo rawuh datengin yang Songgom atau yang Ageng Selo. Dibawa dan dimarahi Kenapa? karena masih orang kok temperamen, masih emosi. Belum bisa mengendalikan diri. Betul. Nah, terus terpancing oleh tadi yang Betul. mengganggu tadi. betul baru dibawa ke Demak. Nah, dibawa ke Malah mungkin kalau nggak salah karena saya belum pernah ziarah ke Masjid Demak. Iya. Di pintu masjid itu ada suatu gambar, Iya. yaitu gambar naga nggak salah itu. Iya. Itu ngambil dari situ. Ngambil dari naga tadi yang Ya itu akhirnya terus diano sama Sunan Kalijogo dikasih tahu. Jadi orang harus begini. Akhirnya apa? Jadilah dia itu baik dan merasa bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya. Setelah dibimbing terus sama yang Sunan Kalijogo, akhirnya jadilah orang baik. Tapi dia tetap punya harapan. Nah, kemudian ini Pak, ini kan Ki Ageng Selo ini dia peletak cita-cita Betul. dasar bagaimana nanti anaknya atau cucunya nanti Betul. memiliki satu kerajaan. Betul. Ya kan? Itu cita-cita yang sangat luar biasa. Iya. Nah ini lahirnya itu apakah ketika beliau yang tadi sebelum diganggu atau setelah dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijaga? Sebelumnya sudah punya cita-cita dia. Sebelumnya sudah ada, Punya. karena beliau sudah merasa bahwa Betul. cicitnya Prabu Berkelima. Iya. Oh, Bukan saya yang harus jadi, tapi mungkin anak cucu kita mungkin. Suatu saat berharap mempunyai suatu cita seperti itu bahwa akan berdiri suatu kerajaan yang benar diharapkan. Tapi peletak dasar cita-cita itu adalah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Kemudian dia mempersiapkan rakyatnya, mungkin Betul. ya, dengan tentu saja berbarengan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, Benar. sekaligus menyebarkan agama. Betul. Jadi itu udah Islam karena itu bimbingan dari Sunan Kalijogo. Sahabat Bersejati, semakin jelas, semakin mengerucut bagaimana lahirnya kerajaan Mataram yang Islam. Jadi sudah jelas dari mulai Prabu Brawijaya sampai dengan Ki Ageng Selo semakin mengerucut dan tetap setia di jejak sang guru.